Kepekaan terhadap sekitar kita. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika jumlah murid bertambah banyak, timbul masalah yang berasal dari ketidakpuasan orang Yahudi yang hidup di luar Palestina dan berbahasa Yunani atau Yahudi diaspora. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan diabaikan, khususnya pembagian dalam pelayanan para janda yang bisa diartikan sebagai kaum miskin. Para rasul peka terhadap masalah yang timbul ini dan segera melakukan tindakan dengan memilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Di antara kesibukan melakukan pewartaan Injil, para rasul tidak mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Saya merenungkan teladan ini. Suatu waktu, pulang dari pelayanan gereja, kami bersama beberapa teman dari lingkungan mampir makan di suatu resto. Kami masuk dalam antrian untuk memesan makanan. Di depan saya ada 3 anak usia 10 tahunan juga mengantri. Akhirnya ketiga anak itu sampai di depan kaunter dan memesan 1 paket hemat. Petugas kaunter menyebutkan jumlah yang harus dibayar. Seorang dari anak-anak itu menghitung uangnya sampai beberapa kali, kemudian berbisik kepada temannya bahwa uangnya kurang. Mereka tampak bingung dan kecewa. Hati saya tergerak untuk maju ke depan kaunter, meminta petugas kaunter untuk membuat 2 paket lagi untuk mereka, dan biayanya masuk ke dalam pesanan saya. Ketiga anak itu menatap saya dengan ekspresi heran, juga gembira. Akhirnya terluncur ucapan terima kasih dari ketiganya. Setelah membayar semua pesanan termasuk pesanan kami duduk tidak jauh dari anak-anak itu. Tampak mereka makan dengan lahap dan gembira. Saya membayangkan bagaimana mereka akan berbagi dengan memesan hanya 1 paket hemat untuk bertiga. Hati saya terharu, sekaligus bersyukur boleh menjadi saluran berkat-Nya dengan membantu orang yang dalam kesulitan. Mungkin kepekaan seperti ini
yang para rasul rasakan terhadap situasi yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka digerakkan untuk segera melakukan tindakan dan menyelesaikannya. Belajar dari perikop hari ini, kita diajak untuk peka melihat masalah yang ada di sekitar kita dan siap mengulurkan tangan untuk membantu sebagai perwujudan firman yang diwartakan. Allah Bapa di sorga, para rasul memberikan teladan agar saya peka terhadap situasi di sekitar dan sigap untuk mengulurkan bantuan. Kiranya Engkau selalu dampingi saya agar mampu mempunyai kepekaan ini. Amin.